Oke teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Surya MS Investment teman-teman. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan update beberapa barang teman-teman ya. Singkat saja, karena secara umum pergerakan barang-barang tersebut saat ini sama teman-teman ya. Mulai dari Bitcoin, BTC IDR saat ini kalau kita lihat harganya juga masih berkonsolidasi. Harganya masih di situ-situ aja dengan pola yang hampir mirip. Kalau kita lihat Bitcoin sendiri saat ini ada bentuk seperti ini. Ini adalah satu tren yang dibentuk dari resistan body candle-nya Bitcoin selama beberapa saat ini. Kalau kita lihat kecenderungannya, selain membentuk seperti itu, kita juga bisa melihat kalau kita tarik dari body candle-nya untuk Bitcoin sendiri. Kalau kita tarik dari body candle-nya saat ini ada pola seperti ini. Dorongan volume di Bitcoin IDR di Indodax masih belum begitu kelihatan di sini. Volumenya masih belum begitu kelihatan. Kalau kita lihat di sini di MACD dan moving average, kita lihat harga masih berada di bawah. Ini harga 4 jam ya teman-teman. Kalau harga 1 jamnya seperti ini, jadi harga dari Bitcoin masih berada di bawah MA 200 dengan MACD lain dan MACD sinyal MACD-nya. Jadi garis MACD dan garis sinyalnya semuanya masih berada di bawah 0 ya. Ini MACD histogramnya sebenarnya udah di atas 0 tapi belum menguat lebih lanjut. Volume juga hampir tidak ada spike volume di dalam daily, di dalam BTC IDR Indodax. Harga kalau kita lihat seperti ini teman-teman, justru ada kecenderungan ada ini yang merah ini adalah MA20 crossdown MA200 di area sini. Jadi harganya memang masih berada di bawah MA200. Jadi untuk Bitcoin sendiri saat ini masuk ke dalam area bearish area ya. Bearish area itu kalau di daily di bawah MA200. Kalau kita lihat di dalam chart daily seperti ini, kalau kita lihat dalam chart yang lebih pendek, ini chart yang 4 jam teman-teman. Saya bisa netkan posisinya, posisi garisnya. Ya, seperti ini. Saya bisa netkan posisi garisnya untuk kita lihat tren dari Bitcoin. Ya kira-kira seperti ini. Saat ini harganya masih mencoba berkonsolidasi di dalam bentuk price channel. Ya, di dalam bentuk price channel seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kalau misalkan dia tidak lebih rendah dan ada dorongan volume ya mungkin bisa break di sini. Ya, seperti ini ya. Ya, mungkin dia bisa break di sini karena di sini kalau kita lihat seperti masih ada resistan di sini, masih ada resistan di sini. Kalau misalkan kita mau melihat ini Bitcoin kan sebenarnya udah naik ya dari penurunan yang dalam beberapa hari yang lalu. Kita bisa lihat resistannya saat ini dia berada di mana. Dalam chart daily kita bisa tarik Fibonacci-nya. Ya, seperti ini teman-teman. Memang untuk Bitcoin sendiri masih bergerak malas-malasan, masih di bawah retracement 23 atau masih cukup lama ya berada di area spekulatif buy-nya. Tapi kalau spekulatif buy tidak naik-naik ya saran saya sih ya mending nggak usah masuk dulu gitu loh. Positioning di barang lain yang lebih menarik lebih banyak seperti ini. Jadi area 0 sampai 23 retracement sekaligus kalau kita tarik ke kiri juga ada area demand di sini. Ini memang area spekulatif, area yang masih belum jelas. Baru mungkin akan menarik kalau Bitcoin sudah masuk di area sini 38 sampai 50-an nih area confirm. Tapi selama penurunan kemarin Bitcoin ya, turun dalam yang di sini, ini belum pernah masuk kembali lagi ke confirmed area. Confirmed area kalau kita lihat di sini ada
demand juga dari historic price sebelumnya. Jadi untuk Bitcoin masih istilahnya masih di situ-situ saja ya, belum menarik. Kalau misalkan Bitcoin berlari kencang, kemungkinan altcoin juga akan mengikuti setelah Bitcoin sideways. Biasanya seperti itu. Dan itu terjadi juga sebelumnya ketika kemarin Bitcoin naik dan sideways di sini teman-teman. Di sini kemarin juga banyak altcoin yang naik kencang. Jadi ketika Bitcoin turun dalam, altcoin ikut turun. Ketika Bitcoinnya naik, altcoin sebagian ikut naik tapi belum ngegas full. Dan ketika Bitcoin mulai sideways di area panah ini, maka altcoin mulai lari kencang seperti itu. Ini adalah Bitcoin ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di XRP, sekaligus saya bahas XRP teman-teman ya. XRP IDR. XRP IDR secara umum bentuknya sebenarnya sama, mirip-mirip dengan Bitcoin teman-teman ya. Mirip-mirip dengan Bitcoin bahwa saat ini harganya masih berkonsolidasi dalam pola triangle seperti ini ya. Pola triangle. Cuman bedanya kalau XRP ini harganya masih berada di atas EMA 200. Dan EMA 200-nya dia sebagai penjaga, dia mantul dari situ. Jadi untuk XRP sendiri sebenarnya secara harga sudah cenderung menguat. Secara MACD histogram cenderung menguat, secara di sini secara MACD line dan signalnya udah golden cross, cuman belum ada dorongan volume. Sehingga juga belum bisa break. Ya, belum bisa break, belum ada dorongan volume. Kalau kita lihat saat ini harganya masih berada di MA5-nya dan masih di bawah MA20, artinya harganya masih di bawah MA20 itu berarti masih apa ya istilahnya, belum golden cross. Kalau golden cross mungkin ada di kisaran 16 ribuan. Sekarang untuk XRP ada di sekitar 14.600. Kalau kita lihat resistan dari XRP sekarang, XRP ini kan sudah turun ya teman-teman, sudah turun dan sudah naik. Kalau kita lihat resistan dari XRP dari tren terakhir saja, seperti ini. Posisi dari XRP ini sebenarnya udah jauh lebih menarik daripada Bitcoin. Kenapa? Karena dari tren naik ini, maksudnya dari swing high ini ke swing low di sini. Di dalam penurunan dari XRP ini, saya akan bawa ke time frame 4 jam yang lebih jelas. Seperti ini. Jadi dalam chart seperti ini kita tarik Fibonacci ke sini ya teman-teman. Nah ini sebenarnya untuk XRP ini harganya udah menarik karena dalam tren turun ini dia udah mantul ya. Mantul ini udah sampai retracement 23, resistan 23 retracement dan 38 di sini. Terus tidak kuat dia testing pullback di sini, kembali lagi ke atas. Ya, sebenarnya dia hampir saja masuk ke area confirm. Area confirm dari XRP ini adalah di kisaran 15.500 sampai 17.500 di area sini. Di area situ teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat saat ini untuk XRP ini untuk support, dia masih menggunakan yang terdekat di sini 13.300 karena dia belum berhasil menembus 15.500. Supportnya di 13.300-an teman-teman, 13.400. Resistan ada di 15.600 di area situ. Itu adalah update saya Bitcoin, XRP, dan kemudian update saya untuk Matic teman-teman ya. Untuk Matic sebenarnya harganya juga sama ya, pergerakan harganya juga sama. Kalau kita lihat posisi, misalkan kita melihat dari tren dari 40.000 ya, harga Matic sampai terendah kemarin di kisaran 11.000-an, itu posisi harga dari Matic saat ini. Kita lihat seperti ini. Posisi dari harga Matic sendiri kan sebenarnya udah bagus ini. Jadi udah berhasil naik di 18, 22, 25,
Ya, kemudian 29 bahkan sampai 33 bahkan sampai ke 36. Namun demikian kemudian pullback testing di support yang sebelumnya menjadi resistan teman-teman, yaitu di 29, kemudian di 25.600, bahkan hampir sentuh di 22. Kalau teman-teman lihat area ini disentuh beberapa kali, dan inilah hebatnya ilmu Fibonacci, teman-teman bisa cukup presisi dalam menentukan support resistannya. Yang saya lingkarin ini adalah support, ya, sekaligus sebelumnya menjadi resistan, dan ini di Fibonacci jelas sekali tergambar. Di area sekarang pun harga sekarang juga tertahan di sekitar 25.600-an, 26. Ini juga area support Fibonacci. Support Fibonacci di retracement 50 ini sebelumnya merupakan resistan. Harga saat ini berkonsolidasi antara 25.600 sampai 29. Untuk trading, untuk Matic ini masih sangat menarik teman-teman ya. Kalau teman-teman gunakan time frame 15 menit, ini barang masih sangat menarik untuk trading. Tinggal teman-teman hafalin saja di mana entry-nya, bisa menggunakan Fibonacci, bisa menggunakan price channel. Kalau teman-teman menggunakan price channel, bisa sekilas saja. Saya hapus dulu teman-teman. Bisa menggunakan price channel. Nah, area seperti ini sangat cukup untuk trading teman-teman. Dimana low sampai high-nya aja udah 7%. Kalau teman-teman scalping sangat mungkin ya. Untuk scalping masih sangat bisa. Semua itu tergantung dari skill teman-teman, apakah ada peluang, ada waktu, ada kesempatan, dan punya skill untuk scalping. Demikian update dari saya untuk Bitcoin, kemudian XRP, dan Matic. Terima kasih teman-teman semuanya yang masih setia dengan MS Trade and Investment.